dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Josephine Octavianus Sitorus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Manajemen Indonesia. Saya di sini pembicara pertama dari tim kontak. Baik, saya akan menjelaskan pendapat saya terhadap promosi yang diberikan, yaitu gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis, dan lain-lain. Nah, di sini seharusnya pemerintah harus lebih fokus terhadap gender, etnis, dan lain-lain. Kenapa? Karena masih banyak wanita di luar sana yang masih mengalami diskriminasi ketika bekerja. Contohnya seperti pekerja wanita, yaitu TKW. Ketika di Indonesia mengalami kesusahan ketika mencari pekerja. Kenapa? Karena mereka sebuah instansi atau perusahaan masih melihat kaum wanita itu lemah. Padahal wanita memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki fisik yang kuat. Maka dari itu mereka pergi ke negara jiran. Nah, setelah sampai di sana mereka mengalami ketidakkeadilan ketika bekerja. Seperti ya kita ketahui bersama masih banyak seperti itu. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat alangkah baiknya pemerintah membuat lapangan pekerjaan terhadap wanita dan lebih fokus ke situ seperti membuat undang-undang perlindungan wanita. Memang sudah ada, cuman kurang tegas ketika menjalankan kerjaan mereka sebagai pemerintah untuk melindungi wanita. Buktinya masih banyak yang mengalami diskriminasi. Nah, sedangkan wanita sudah mengalami emansipasi wanita. Wanita bisa memiliki kebebasan bekerja seperti yang dia mampu dan memiliki seperti pendidikan yang dia miliki. Nah, seperti juga etnis. Etnis juga ini sangat mempengaruhi pekerjaan saat ini. Masih banyak orang-orang di luar sana yang membeda-bedakan etnis. Oh, kamu orang Batak, oh kamu seperti itu. Seperti kami juga dari kaum dari adat Batak, masih banyak yang beranggapan bahwa Batak itu memiliki sifat yang keras. Padahal tidak semua orang Batak memiliki sifat keras seperti itu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia berbeda-beda tetap satu. Jangan kita melihat etnis, tapi kita lihat kemampuan yang dia miliki. Dan oleh karena itu ketika kita masuk bekerja ataupun masuk mengantar lamaran, kita jangan melihat dari segi etnis ataupun gender, tapi kita lihat potensi yang dia miliki. Dan saya melihat juga masih banyak juga orang-orang di luar sana ataupun perusahaan instansi masih melihat dari jenis agama. Seperti kita agama minoritas, masih banyak yang mengintimidasi bahwa kami ini tidak layak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Padahal si wanita ataupun si pria memiliki pendidikan yang lebih cukup ataupun mental yang bisa masuk ke dalam kerjaan tersebut. Tapi karena dia memiliki agama minoritas, jadi tidak masuk ke dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan jajarannya itu harus bekerja sama, jangan hanya kita fokuskan ke ekonomi. Karena sebenarnya kita bisa mencapai ekonomi yang maju itu berasal dari manusianya dulu, dari orangnya dulu. Jadi jika kita sudah mengintimidasi atau mendiskriminasi seseorang, itu kita sudah tidak memiliki semangat lagi untuk bekerja. Nah, Indonesia juga tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Kenapa? Masih banyak orang yang ketika masuk bekerja seperti yang saya bilang, karena dia dilihat dari gender, baru dilihat dari etnis, agama, pendidikan. Sedangkan perusahaan itu ingin seseorang ini masuk ke perusahaannya, tetapi karena dia memiliki agama ataupun etnis, jadi dia mengambil jalur cepat, yaitu dengan cara sogok menyogok. Nah, padahal sogok menyogok agar dia bisa bekerja di tempat yang dia inginkan. Nah, makanya dari situlah banyak
orang-orang yang korupsi. Jadi pemerintah harus lebih tegas terhadap gender, etnis, dan agama. Terima kasih.